di ujung body yang atas. Ini adalah pembukaan. Harga opennya ketika ganti candle di situ, ya. Jadi ini adalah cara kita membaca candle. Oke, saya coba untuk lihatkan bagaimana cara kita untuk nanti menentukan atau membaca candle dari mana arahnya. Saya akan contohkan ini satu candle warna merah dulu. Kemudian satu candle lagi warna hijau. Oke, bagaimana cara kita membaca candle, membaca harga pembukaan dan penutupan? Perhatikan cara kita membaca pergerakan pergantian candle ya. Jadi untuk candlestick yang warna merah ini adalah seller atau namanya bearish atau sell yang mendominasi. Yang ini adalah bullish atau buyer mendominasi. Nah, sekarang bagaimana struktur terbentuknya? Kalau merah ini selalu dibuka di ujung bodi atasnya. Di sini adalah open. Harga pembukaan di ujung bodi atas yang merah. Yang ujung ekornya ini namanya titik high, titik atau harga tertinggi. Karena sebelum turun ini sempat naik di harga tertinggi, kemudian ditolak oleh seller. Maka ini adalah high, harga tertinggi. Kemudian yang di paling bawah ujung ekornya ini adalah harga terendah atau low. Setelah mencapai di bawah, ya ternyata ditolak oleh buyer dan terakhir ditutup di sini. Ini adalah close-nya. Ketika ini berwarna merah, harga pembukaan, harga open selalu di atasnya atau harga penutupan selalu di bawah harga pembukaan. Berbeda dengan buyer. Kalau buyer ini pembukanya di sebelah bawah, opennya di sini. Kemudian sebelum naik ini turun dulu karena di bawah ada ekor, berarti ini harga tertinggi, low-nya di sana. Ya, sempat pertama ini warna merah bukan warna hijau, karena setelah pembukaan ini turun. Kemudian ditolak oleh buyer, bahkan penolakan itu melebihi harga pembukaannya. Maka ketika lebih dari harga pembukaan, warna yang tadi merah berubah menjadi warna hijau, kemudian naik terus sampai di ujung atas. Ini namanya high, harga tertingginya. Sampai di ujung ditolak lagi oleh seller. Kalau di atas, ujung ekornya di atas ini penolakan seller, penolakan seller namanya. Yang ini penolakan buyer. Kemudian setelah di atas ditolak oleh seller, ditutup di sini. Nah, ini namanya close, harga penutupan. Maka kalau bullish atau warna hijau, ini harga penutupan selalu di atas harga pembukaan. Ini harus paham nanti. Nah, biasanya kalau misalkan terbentuk candle begini, ini misalkan warna hijau atau bullish mendominasi, maka nanti ganti candle berikutnya di sini. Kalau yang warna merah, maka ganti candlenya di sini. Ya, contoh gini ya. Saya contohkan lagi. Ya, kalau warna hijau ini pembukanya di atasnya, dilurus di atas. Kalau warna hijau, maka ganti candlenya di lurus ujung bodi atas. Kalau warna merah, ujung bodi bawah. Oke, kembali ke karakteristik candle, kita coba untuk membaca yang berada di ujung di sana. Perhatikan struktur candle yang terbentuk sebelumnya, panjang hijau, kemudian mulai berkurang, mulai berkurang. Artinya momentum buyer mulai lemah, mulai berkurang. Kemudian berikutnya setelah ini naik lagi ya, naik sampai di puncak di sana, di ujung ekor itu, ternyata ditolak oleh seller.
Ya, sekali lagi yang ekor di atas tadi adalah penolakan seller. Ditolak sampai melebihi harga pembukaan sehingga berubah menjadi warna merah, ditutup dengan seller mendominasi. Artinya apa? Pertama dilihat, baca kita bodinya. Bodinya kecil, yang kedua sumbu, panjang sumbu. Sumbunya kita lihat di bawah pendek, di atas panjang. Sumbu yang di atas mengindikasikan tekanan seller yang kuat. Sumbu di bawah mengindikasikan tekanan buyer kuat atau penolakan maksud saya ya. Kalau di atas berarti penolakan seller kuat, kalau di bawah penolakan buyer kuat. Nah, yang kita baca ekornya di atas. Tadi kita sudah kita lihat bodinya pendek, sumbunya panjang. Rasio antara sumbu dengan bodi panjang sumbunya ini berada di ujung tren naik. Maka ini mengindikasikan seller sudah muncul di sana atau buyer sudah mulai lemah. Sehingga di candle selanjutnya tidak heran kalau lanjut turun lagi. Baru ketika nanti muncul merah, setelah itu ada candle kecil berjajar. Ini hati-hati, kalau kecil berjajar tidak ada penolakan, tidak ada yang kuat, maka di situ namanya sideways. Sideways ini biasanya berpeluang untuk lanjut naik dari trennya. Ini trennya naik, kemudian ini namanya koreksi. Koreksi itu seolah-olah mau turun tapi tidak turun. Ternyata terkunci di area di sini. Ini adalah koreksi. Bahkan koreksi sideways ini sampai di sini. Nah, kondisi seperti ini biasanya naiknya luar biasa panjang. Kalau kita lihat, geser kita satu-satu. Nah, kan mulai naik. Mulai naik. Kalau sudah terlihat mulai naik, mulai hijau mendominasi, maka kemungkinan besar akan lanjut naik jauh lebih kuat lagi. Nah, terus naik terus. Ya, ini adalah bagaimana cara kita membaca karakteristik candlestick. Ya, hanya dengan membaca candlestick kita bisa membaca potensi probabilitas kemungkinan terbesar kita untuk naik atau turunnya. Ya, ini adalah karakteristik candle. Jadi yang kita baca tidak hanya satu candle, tapi juga perhatikan struktur yang terbentuk di sana. Oke, ini adalah karakteristik candle. Kemudian yang kedua, teknikal yang kedua adalah support dan resisten. Yang kedua adalah support dan resisten atau biasa disingkat SNR. Support ini adalah benturan bawah, resisten adalah benturan atas. Maksudnya apa ini? Jadi support resisten ini sebagai penguji apakah nanti pasar itu kuat naik atau turun. Kalau saya selalu mengibaratkan atau menganalogikan itu satu bola kita lempar ke atas dan ke bawah. Kalau bola kita lempar ke atas, ya, kemudian di sana ada atap. Atap ini kalau kekuatan bola ini lebih kuat dari atap, maka atap ini bisa jebol. Nah, bisa breakout bahasanya. Sebaliknya kalau kekuatan atap ini lebih kuat dari bolanya, maka dilempar ke atas pun akan memantul ke bawah. Nah, yang ini yang namanya resisten. Benturan yang atas namanya resisten. Sedangkan di bawah saya anggap sebagai lantai. Ini kalau kita lempar ya batu atau bola, kalau kita lempar kuat di sana, kalau lantai ini jauh lebih kuat, maka ini akan memantul ke atas atau terpental di sana. Sebaliknya ketika bolanya kekuatan lebih kuat dilempar ke bawah, maka ini bisa menembus atau lubang di sana. Nah, ini namanya support dan resisten. Bagaimana cara yang menentukan? Nah, kita akan coba nanti ke chartnya dulu. Oke, sebelumnya kita coba untuk menjelaskan cara membaca. Oke, misalkan ya, misalnya marketnya naik begini, kemudian sampai di ujung turun, kemudian turun sampai sini naik lagi. Maka ketika turun terpantul begini, terpental begini ya, terpental begini berarti ini tidak breakout. Ini namanya
resisten. Kemudian sampai turun lagi, tidak sampai di bawah, ini kembali mantul lagi. Ini menjadi support. Jadi bahasa gampangnya support ini harga terendah yang pernah dibentuk, kemudian di mana di situ berhenti dan memantul. Ya, kalau misalkan turun di situ berhenti kemudian memantul, maka ini menjadi support. Kalau yang resisten berarti di mana harga tersebut pernah dibentuk di atas, di bawah, atau terendah sampai terendah kemudian berhenti di situ kemudian memantul. Sebaliknya ketika naik berhenti di sana kemudian memantul, ini menjadi resisten. Ini support, ini pertama resisten, ini support. Perhatikan ketika turun kemudian naik lagi, di sini ada resisten tadi. Kalau dia naiknya lebih dari resisten atau breakout namanya, maka fungsi yang ini awalnya support, ya, yang ini yang terdekat di sini resisten, ini berubah menjadi support. Sekarang menjadi support. Kemudian resisten berada di atasnya lagi, ini resisten. Kemudian ini turun lagi, turun ternyata tidak menembus supportnya, tidak breakout, sampai di sini mantul lagi. Nah, mantul ini membentuk satu support baru. Di atas tadi ada resisten, kemudian ditembus lagi, maka fungsi yang ini resisten berubah menjadi support lagi, kemudian resistennya naik di atasnya. Turun lagi, ini tidak bisa breakout di support, maka membentuk support baru. Breakout lagi, maka fungsinya ini resisten ini menjadi support lagi. Sedangkan ini misalkan breakout begini, ya, ini breakout ini menembus support yang ini, maka support ini berfungsi sebagai resisten, supportnya bergerak di bawahnya di sini lagi, support ini, dan seterusnya. Contohnya begini. Jadi prakteknya biar kita nanti tahu. Nah, begini saya yang terakhir. Oke, sekarang lihat yang saat ini sedang running. Perhatikan kalau saya garis, saya menggunakan garis begini, naik, kemudian sampai di sini turun lagi. Nah, ini kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi di sana. Nah, sekarang kita lihat yang di sini, yang di bawah sini adalah pertama support. Ya, pertamanya adalah support ini. Saya tandai dengan S, support di bawah di sini. Yang ada pantulan ini menjadi resisten. Oke, resisten di sini supportnya. Kemudian perhatikan marketnya turun lagi. Nah, turunnya tidak sampai menembus support yang bawah. Setelah turun kembali naik, maka ini membentuk support yang baru. Resisten tetap di sini. Nah, resisten tetap di sini. Perhatikan ketika nanti di breakout, ketika di breakout maka akan berubah menjadi support. Ternyata di sini tidak breakout. Breakout itu ketika volumenya menembus dan selesai di sana. Nah, kalau pas berada di area resisten berarti tidak breakout. Maka ini tetap menjadi, ini fungsinya tetap resisten. Sedangkan support juga tidak di breakout, bahkan membentuk support baru, sehingga di sini supportnya berubah di sini. Ya, resistennya tetap di sana. Namun ketika ini di breakout, warna hijau ini breakout, ya, maka yang awalnya ini resisten berubah menjadi support. Kemudian resistennya berubah lagi di area di sini, dilakukan lagi. Nah, sementara ini menjadi support. Nanti kalau support ini di breakout lagi, maka peluang akan turun. Sehingga peluang ini bisa kita manfaatkan untuk entry. Contoh yang tadi yang ini hijau ini breakout, maka kita bisa masuk buy di candle sesudahnya.
Ya lumayan naiknya sampai 300 lebih ya, sampai 300 lebih profit kita. Perhatikan ketika turun dan tidak breakout di supportnya, ini pas berada di support, kemudian kembali, ya maka ketika sudah tidak breakout berpotensi untuk naik lagi. Kemudian sedangkan ini kalau misalkan breakout, resistennya kan di sini, ini resistennya di breakout, breakoutnya di sini, ini breakout, ini tadi juga breakout. Ketika di breakout, fungsi resisten yang di sini ini berubah menjadi support sekarang. Yang di sini sekarang berubah menjadi support. Resistennya di mana? Resisten dilekukan lagi di sana dan seterusnya begitu. Jadi untuk menentukan support resisten, lihat di mana di situ berhenti kemudian kembali. Atau mungkin banyak ekor yang ditolak di sana. Banyak ekor itu berarti berpotensi menjadi support di sana atau resistennya. Oke, ini adalah menentukan support dan resisten. Sehingga kalau kita tahu support resisten, paling tidak tahu perkembangan berikutnya mau kemana. Kalau supportnya tidak di breakout berarti potensi memantul. Kalau resistennya tidak di breakout berarti potensi mantul. Kalau resisten tidak di breakout berarti mantulnya ke bawah. Kalau support tidak di breakout berarti mantulnya ke atas. Ya, begitu caranya menentukan support dan resisten. Ya, sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kak, kalau misalnya contoh breakout gimana? Ini tadi, Misalnya nggak jadi. ini support di sini ya. Yang di atas kan tadi resisten, yang di atas resisten, kemudian ini yang di atas resisten, kemudian turun sampai di sini supportnya, kemudian naik, dan naik breakout ini dia menembus dalam bentuk volume begini. Kan breakoutnya di sini, resistennya di sini. Ini resistennya. Yang di ujung ini kan resisten, mantul dari naik kemudian ini naik turun, ini adalah resistennya. Nah, yang dimaksud dengan breakout itu menembus garis resistennya, ini kan menembus, ini yang hijau ini, yang saya kasih highlight warna biru ini menembus itu bodinya yang menembus, bukan ekornya tapi bodinya. Oh, body. Sehingga kalau ini belum selesai masih bergerak, tidak bisa kita jadikan pedoman. Ini harus selesai jadi body utuh, baru ganti candle kita masuknya di sana. Setelah ganti candle kita boleh masuk buy di sana. Kan lumayan, begitu buy tidak perlu nunggu 1 jam, ini sudah profit lumayan sudah. Yang di bawah juga sama. Mungkin pasangan lain ya, saya coba untuk yang euro mungkin ya, atau ke indeks ya, indeks mungkin ya. Ya sama dengan kita bisa buat satu garis dulu ya, satu garis dulu ya, mungkin dari sini kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi di sini, kemudian naik lagi, naiknya kuat. Nah, yang pertama yang di bawah yang ada lekukan begini, ini menjadi support. Ini adalah support, ini adalah support. Saya kasih contoh, misalkan yang di bawah ini supportnya, kemudian yang di atas adalah resistennya. Yang di atas adalah resisten. Perhatikan kemudian ketika berada di ini resisten kemudian turun. Nah, kalau turun misalkan berdekatan dengan support atau berada di area support ya. Kalau masih breakout berarti berpotensi lanjut, kalau tidak breakout berarti potensinya berbalik. Oke, saya kasih contoh ini, saya perbesar. Ini saya tarik, yang di bawah ini adalah area supportnya. Di sini adalah supportnya. Kemudian yang di atas ini adalah resistennya. Kita bisa tarik di ujung bodinya atau di ujung ekornya pun boleh. Yang paling bagus di banyaknya penolakan di sini, banyak penolakan. Ini banyak penolakan, banyak berada di tengah-tengah, maka saya tarik di sini untuk supportnya. Kemudian yang dimaksud dengan breakout ini, yang breakout itu yang merah turun, ternyata di sana breakout.
Kalau terjadi breakout, perhatikan ekornya di sana. Meskipun breakout, perhatikan ekornya. Kalau ekornya lebih panjang dari breakoutnya, maka jangan diikuti kelanjutannya, karena berpotensi nanti pasti ada penolakan yang kuat. Ya, anggap saja misalkan ini kita belum paham ada ekor yang panjang, ini dianggap breakout karena sudah menembus dalam bentuk volume besar. Maka tiba-tiba kita ambil posisi sell di sini karena breakoutnya merah, kita ambil posisi sell di sana. Ya, walaupun sebenarnya kalau ada penolakan panjang tetap menjadi pertimbangan. Penolakan yang di bawah, ekor yang di bawah ini mengindikasikan penolakan buyer, ya. Apalagi kekuatannya sama atau lebih besar penolakannya, maka hati-hati. Contoh misalkan terlanjur kita ambil posisi sell dengan dasar breakout tadi, breakout yang merah ini. Yang merah saya kasih highlight ini ya, ini merah ini. Kita ambil posisi sell, kira-kira kita rugi berapa? Nah, ternyata kita masih profit banyak, masih sekitar 4.000 sekian. Ya, walaupun kecil karena ini di indeks, maka ini jauh lebih banyak. Tetap kita bisa profit. Kita profit tidak menyanyiakan peluang, tidak menyanyiakan atau tidak menolak rezeki, kita close duluan. Kemudian karena breakout, maka fungsi yang tadi ini support berubah menjadi resisten. Sedangkan penolakan baru ini menjadi support baru. Oke, ini menjadi support baru. Nah, selanjutnya ternyata begitu ganti candle warna hijau langsung breakout lagi. Breakout dari resisten. Maka berpotensi untuk lanjut naik lagi. Contoh misalkan breakout ini, kalau misalkan ini dianggap masih mepet, kita berarti tunggu satu candle breakout lagi yang hijau ini. Di candle selanjutnya kita bisa entry buy di sini. Meskipun di awal breakout ini, setelah breakout di candle berikutnya kita bisa masuk di sana. Ya, yang penting ada peluang kita masuk, profit kita keluar. Ada peluang kita masuk, profit kita keluar. Ketika breakout, ya sebenarnya ini belum breakout ini ya, ini masih di pas di garis, ya breakoutnya di atasnya. Oke, ketika ini naik, sudah naik, berarti menjadi support lagi di sana, karena breakout menjadi support. Resisten dia akan naik di mana di situ ada lekukan lagi, karena terdekatnya di sini, maka ini resisten yang terdekat lagi. Di sini ada penolakan, jadi naik kemudian dikembalikan ke bawah lagi menjadi resisten lagi. Kemudian setelah turun kemudian tidak breakout dari support, ini supportnya tetap hanya ekornya. Kalau ekornya tidak masuk dalam hitungan, yang kita perhitungkan untuk breakout adalah bodinya. Ternyata breakoutnya ke atas lagi menembus yang hijau. Breakout yang hijau kita ke atas lagi, berarti fungsi resisten menjadi support. Ya, supportnya meskipun ini belum kuat ya. Ya sebenarnya yang kuat itu banyak lekukan di sana. Ini yang resisten di sini. Ya banyak resisten di sini karena tidak ada penolakan yang kuat, tidak ada lekukan yang besar. Lekukan yang besar saya maksud adalah seperti ini, jadi besar ini. Tidak ada harga yang mendominasi. Kalau ini kan naik turun hampir sama yang ini, maka ini bukan menjadi resisten yang tadi. Resistennya berada di atas ini. Nah, supportnya tetap ketika di resisten, kemudian turun lagi di area support tidak breakout, kemudian mantul. Nah, ini kalau ini betul-betul breakout. Ini resisten, ini breakoutnya warna hijau tebal di sana. Ya, fungsinya berubah sekarang. Nah, sekarang fungsinya berubah menjadi support di sini. Resistennya kita cari yang lebih tinggi lagi. Kalau misalkan di atas di sini, kita bisa tarik resisten juga di sini. Sehingga kalau ini breakout lagi, maka ini bisa jadi support lagi di sini. Resisten naik lagi satu tingkat lagi, di sini resisten. Kalau breakout lagi, berarti potensi masih lanjut lagi. Nanti menuju ke berikutnya, ya sebelah kiri, patokannya sebelah kiri. Kalau di kanan tidak ada kan sebelah kiri. Ya di sebelah kiri ada penolakan lagi di sana. Perhatikan. Nah, ketika di sini sudah mulai di puncak, hati-hati karena satu hari ada batas harian atau batas ring. Sehingga nanti kalau misalkan sudah 3 kali
breakout, maka hati-hati di situ berpeluang untuk pembalikan nanti ya. Ya, yang penting dilihat kalau sudah mulai 3 kali breakout, maka di situ berpeluang untuk pembalikan. Fokus kita adalah mencari petunjuk atau sinyal sell. Kalau sudah 3 kali resisten. Demikian juga untuk support, misalkan turun, kalau sudah menembus 3 kali support, maka berpeluang untuk memantul ke atas. Ya, mungkin seperti itu caranya. Nanti kita coba lagi di rumah, dicoba nanti menggaris-garis, tentukan support dan resisten terdekat yang gampang kita lihat. Support resisten selalu berada di area lekukan begini, selalu di penolakan, selalu berada di penolakan, selalu berada di penolakan begini. Di area di situ kalau ditembus berpeluang untuk lanjut, kalau tidak ditembus berpeluang untuk mantul. Misalnya kalau ini tidak ditembus, kemudian di situ dilihat mulai warna merah-merah, berarti berpeluang untuk turun. Kalau ke bawah misalkan turun, di sini ada area support kuat, kemudian di situ tidak ditembus, maka fokus kita mencari trigger atau petunjuk lain untuk naiknya. Sehingga kita melihat ada warna hijau mulai berjajar, kita masuk atau mengikuti tren naiknya. Yang terpenting dilihat struktur terbentuknya candle di sana sudah mulai hijau, fokus kita ke buy. Kalau mulai merah, kita fokus ke sell. Oke, mungkin materinya itu dulu terkait dengan teknikal, ada karakter candle, ada support dan resisten. Nanti kita lanjut di materi berikutnya terkait dengan ring harian, kemudian terkait dengan kombinasi candle bagaimana. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada mau disampaikan? Silakan ditanyakan kalau ada. Apa tadi maksudnya support kuat tuh apa? Resisten kuat tuh gimana, Pak? Ya, support kuat itu ketika banyak penolakan, banyak lekukan di sana. Jadi kalau support Kayak kuat, setway gitu bukan, Kak? Setway bukan, termasuk nggak? bukan, Oh, sideways bukan. bukan. Saya contohkan begini ya, sideways itu sangat berbahaya. Justru kalau sideways itu tentu juga ada support resistennya. Contoh begini ya, yang support kuat itu banyak penolakan di sini. Nah, ini banyak penolakan di sini. Perhatikan ada ekor di sini, ada ekor penolakan, kemudian di sini ada ekor penolakan, dan ini hampir sejajar. Nah, di sini ini hampir sejajar. Ini namanya support yang kuat. Kalau ini saya tarik garis, satu garis, nah ini menjadi garis support yang kuat. Kalau di breakout kuat, maka pasti akan turun karena kuat sekali ini. Perhatikan jajar-jajar ini ketika di breakout dia panjangnya luar biasa. Dan ini pun masih berlanjut. Nah, ini namanya support yang kuat. Jadi kalau sudah support kuat ditembus, artinya kekuatan seller luar biasa. Sebaliknya ketika resisten yang di atas itu kuat ditembus, nanti kekuatan buyer juga luar biasa. Saya coba tunjukkan yang mungkin yang buyer yang kuat, yang resisten kuat, tidak ada di sini. Saya menggunakan time frame yang lebih rendah, lebih tinggi biar kelihatan di sana. Yang dimaksud dengan resisten kuat itu sama, jadi ada penolakan yang berjajar, kemudian ditembus di sana. Nah, itu namanya resisten kuat. Ya, kayak tadi contohnya ya, kalau di bawah seperti itu. Kalau di atas pun sama. Kalau di atas pun sama. Kalau tidak ada berarti ya bukan kuat. Nah, yang kuat itu begini. Ini di sini ada, di sini ada, kemudian di sini ada, di sini ada penolakan. Perhatikan kalau ini saya tarik garis satu garis, ini adalah area support resisten kuat. Ya, ketika di breakout, perhatikan ketika di breakout ini akan berjajar naiknya. Ya, ketika breakout dia akan mulai berjajar naiknya. Ya kan kalau breakout kita ngambil setelah breakout pun sudah dapat lumayan, ribuan pip kita dapatkan. Tidak perlu menunggu lama kalau sudah kuat itu. Karena pasti akan langsung berjajar di sana. Akan langsung mengikuti terus-menerus kalau sudah kuat. Cuma kalau belum kuat ya biasa naik turun. Kalau sudah kuat begini ditembus artinya punya kekuatan dorong yang luar biasa. Ya, mungkin seperti itu untuk support kuat dan resisten kuatnya. Ada yang ditanyakan lagi? Atau nanti dicobain dulu. Jadi sambil Berikan. jalan
sambil jalan sambil membaca tadi, minimal dengan membaca karakter tadi, support resisten nanti dipraktekkan entry-nya, dipraktekkan cara kita masuknya. Kemudian kalau sudah profit juga jangan terlalu banyak targetnya, yang minimal kalau di emas itu 100-200 kita close duluan. Ada kalanya kita menunggu lebih pun tidak masalah, tapi kondisi tertentu karena berpotensi untuk memantul lagi, kembali lagi ya, kecuali memang betul-betul sinyalnya kuat ya. Sinyal kuat itu tadi kayak tadi contoh support atau resisten kuat yang sudah ditembus, itu bisa kita juga menunggu lebih lama profitnya ya. Mudah-mudahan bisa difahami, nanti bisa dipraktekkan ya, kita sambil nanti melihat mengevaluasi hasilnya, kita nanti selalu perbaiki, yang kita kurang nanti kita benahi lagi. Terima kasih untuk hari ini, kita cukup dulu. Besok kita lanjutkan mungkin di jam yang sama, kita akan bahas materi selanjutnya sambil nanti kita evaluasi kalau ada transaksi yang kita coba hari ini, ada kesulitan, ada yang enggak tepat, kita nanti bisa diskusi lagi. Terima kasih Ibu waktunya, Terima dan kasih Bapak. kita ikut di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.